Kabinet Sukiman menjadi kabinet kedua yang dibentuk setelah bubarnya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Program Kabinet Sukiman berisi mandat oleh Presiden Soekarno untuk menjalankan pemerintahan Indonesia. Dasar pembentukan Kabinet Sukiman diatur dalam Keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1951. Di dalamnya tercantum masa bakti mulai 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Susunan kabinetnya seperti berikut yang diketuai oleh Dr. Sukiman dan wakilnya Suwirjo. Dalam menjalankan pemerintahan, Kabinet Sukiman membuat dan melaksanakan beberapa program kerja yang akan dibahas pada rapat kabinet berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih telah hadir pada rapat kabinet kali ini. Sebelumnya mari kita berdoa berkat kepada kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa dimulai. Pada rapat kali ini kita akan bahas tentang program kerja untuk para pada kabinet ini. Untuk penyampaian berikutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Sukiman Lutfi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Sita Rizka. Berikut apakah ada usulan terkait dengan program kerja kita? Karena kita dapat yang kedua setelah pengambilan hasil dan kita melanjutkan program kerja kabinet. Baik, Pak, tolong berikan waktu 40 menit untuk saya mengusulkan bagaimana jika kita melanjutkan program kerja nanti saja, yaitu memasukkan wilayah yang berada ke dalam negara Republik Indonesia. Karena seperti yang kita tahu bahwa Papua itu masih di bawah dari Belanda. Terima kasih. Semuanya bagus. Apakah ada sanggahan dari yang lain? karena tidak ada sanggahan lain, sehingga saya mengusulkan program kerja yaitu jalankan mereka juga sebagai negara. Saya setuju dengan usulan tersebut. Saya mengusulkan tambahan untuk program kerja Naksir untuk meningkatkan keamanan dan ketentraman rakyat. Seperti yang kita tahu, pada program kerja Naksir, keamanan rakyatnya belum maksimal. Jadi kita sudah membahas tentang keamanan rakyat. Bagaimana dengan kemakmuran rakyat? Karena rakyat yang aman belum tentu makmur. Saya berusulan yaitu mengusahakan kemakmuran rakyat secara Bagaimana saudara dapat mempercepat kemakmuran rakyat? Karena pada saat ini Indonesia masih dilahirkan dan perekonomian masih belum stabil. yaitu dengan cara memperbarui hukum agraria supaya tidak pada kepentingan petani. Para petani merupakan penghasil dan penyediaan kebutuhan dan kecukupan pangan seluruh negeri. Para petani justru banyak dan hidup di dalam kemiskinan bahkan di berbagai kemiskinan. Kenapa hanya pertanian saja? Tidak semua rakyat Indonesia bekerja sebagai petani. Ada juga yang bekerja sebagai buruh. Tanpa peran buruh sangat penting untuk meningkatkan proses pembangunan perekonomian negara Indonesia. Tanpa buruh tidak mungkin proses produksi dapat terjadi dan menguntungkan bagi Indonesia. Pertanyaan yang bagus. Jadi saya mengusulkan untuk menyiapkan undang-undang pengakuan sebagai buruh, perjanjian kerjasama, upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh dengan perkembangan budaya buruh sekarang ini, di mana tingkatan persaudaraan berorganisasi dari kaum buruh sudah semakin tinggi, sehingga melahirkan serikat buruh pada setiap sektor produksi. Usulannya bagus, saudara. Kita telah membahas banyak hal tentang negara negeri. Apakah ada yang ingin menambahkan hal tentang persoalan negara negeri? Saya ingin mengusulkan
diperuntukkan untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Dengan arti bebas, yaitu Indonesia tidak meminta pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan aktivitas bangsa, sebagaimana diterminkan dalam Pancasila. Sementara aktif berarti di dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Indonesia tidak bersikap pasif reaktif atas kejadian internasionalnya. Untuk tujuan dari politik bebas aktif Indonesia yaitu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, menjaga netralitas Indonesia di kancah internasional dengan tetap aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dan memperbaiki persaudaraan antar bangsa sendiri seperti Pancasila dan Sangat karena kita sudah bahas tadi banyak hal, apakah sudah dijelaskan atau ada yang menambahkan lagi? Saya rasa cukup, Pak. Baik, jika sudah cukup, saya akan kembalikan kepada sekretaris Fiskal untuk membacakan inti dari rapat kali ini dan namun sebelum itu kita akan istirahat. Saya akan membacakan beberapa mulai dari ini. Program kerja kita yang pertama, masukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Kedua, menjalankan tindakan tegas terkait badan hukum serta memberikan jaminan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mengusahakan kemakmuran rakyat sekitarnya dengan memperbarui hukum agraria supaya berpihak pada kepentingan petani. Yang keempat, menyiapkan undang-undang pengawasan serikat buruh dan menjadi kerjasama penetapan upah minimum dan penyelesaian pertikaian buruh. Yang kelima, menjalankan politik luar negeri yang berhasil. Sekian yang saya katakan dari ini. Sebelum menutup acara, mari kita berdoa buat keamanan dan kepercayaan masing-masing. Doa. Berdoa ditunjukkan. Setelah merancang program kerja, Kabinet Sukiman mulai menjalankan apa yang sudah dirancang. Kabinet Sukiman tercatat berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya keberhasilan dalam memperhatikan usaha rakyat dan memajukan perusahaan kecil, memperhatikan kaum buruh dengan menggagas standarisasi upah minimum, memperluas akses pendidikan dengan mendirikan berbagai macam sekolah, dan tunjangan hari raya atau THR. Namun dalam menjalankan program kerja, tak sedikit juga kendala yang dialami, seperti adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Lalu, hubungan Sukiman dengan militer juga kurang baik. Tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, serta masalah Irian Barat belum juga teratasi. Dan yang paling parah adalah adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan MSA. Di mana dalam MSA atau Mutual Security Act terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri Republik Indonesia karena Republik Indonesia diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Muncul pertentangan dari banyak partai politik atas hal ini. Hal ini juga menimbulkan tafsiran bahwa Kabinet Sukiman telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Februari 1952.